Setelah Anda mempelajari pelajaran hidup ini, 90% masalah Anda akan hilang. Bayangkan sebuah kehidupan di mana 90% dari beban pikiran Anda hilang. Bukan karena masalahnya lenyap, tapi karena Anda telah menemukan cara untuk menghadapinya dengan tenang. Itulah kekuatan dari salah satu pelajaran hidup yang sering kali diabaikan, mengendalikan emosi kita. Kita seringkali merasa bahwa dunia ini kacau, penuh dengan masalah, konflik, dan kesalahpahaman. Namun, banyak dari kita lupa bahwa hal terpenting bukanlah apa yang terjadi di luar sana, melainkan apa yang terjadi di dalam diri kita. Kita tidak bisa selalu mengendalikan apa yang terjadi, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi. Seperti yang dikatakan Laozi, seorang legenda filsafat Tiongkok kuno, menaklukkan orang lain membutuhkan kekuatan, menaklukkan diri sendiri membutuhkan kebijaksanaan. Mengendalikan emosi bukan berarti menahan atau menekan mereka, tetapi belajar untuk mengenali emosi yang merusak dan melepaskannya sebelum mereka menguasai kita. Ketika Anda belajar untuk tenang di tengah badai, Anda akan menyadari bahwa sebagian besar masalah dalam hidup ini tidak seburuk yang Anda kira. Seperti pepatah kuno yang berkata, air yang tenang menembus batu bukan karena kekuatannya, tetapi karena ketenangannya. Lihatlah ke dalam diri kita. Berapa kali kita membiarkan emosi seperti marah, kecewa, atau cemas mengambil alih dan membuat situasi lebih buruk. Saat kita belajar untuk melepaskan emosi tersebut, kita mendapatkan kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan dengan lebih bijaksana. Jack Ma, pendiri Alibaba, pernah berkata, masalah itu peluang. Cara Anda bereaksi terhadap masalah menentukan apakah Anda tumbuh atau tetap terjebak. Jika kita hanya bisa belajar untuk tidak merespon setiap pemicu dengan emosi negatif, hidup akan terasa jauh lebih ringan. 90% dari masalah kita sebenarnya berasal dari reaksi emosional kita, bukan dari masalah itu sendiri. Setiap hari kita menghadapi tantangan kecil dan besar, namun perbedaan antara orang yang berhasil dan yang tidak seringkali terletak pada bagaimana mereka mengelola emosinya. Ketika Anda merasakan amarah, ingatlah ini. Anger is like drinking poison and expecting the other person to die. Kitalah yang terluka oleh amarah kita sendiri, bukan orang lain. Begitu juga dengan kecemasan. Banyak dari kita terlalu sering terjebak dalam pemikiran tentang masa depan, membayangkan skenario terburuk yang mungkin tidak pernah terjadi. Namun, seperti yang pernah dikatakan oleh Confucius, orang yang terus mencari kebahagiaan akan kehilangan apa yang sudah dimilikinya. Langkah pertama menuju kehidupan yang lebih damai adalah dengan belajar membebaskan diri dari perasaan yang tidak perlu. Saat kita bisa melatih pikiran untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, dunia yang penuh tantangan ini menjadi tempat yang lebih dapat dihadapi. Lihatlah kehidupan dengan perspektif baru, bahwa masalah yang datang bukan untuk menjatuhkan kita, tetapi untuk memperkuat kita. Kita bisa menjadi produktif, kita bisa sukses jika kita mengubah cara kita berpikir. Dalam setiap masalah ada pelajaran yang menunggu untuk ditemukan. Setelah Anda benar-benar memahami pelajaran ini, 90% dari masalah yang pernah Anda anggap sebagai beban akan mulai menghilang. Bukan karena mereka tidak ada, tetapi karena Anda telah belajar bagaimana menghadapi mereka dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Kita semua bisa berubah. Kita semua bisa belajar untuk menghadapi dunia ini dengan lebih damai. Dan ketika itu terjadi, hidup akan terasa jauh lebih indah dan produktif. Kutipan inspiratif, Sadhu, menaklukkan orang lain membutuhkan kekuatan, menaklukkan diri sendiri membutuhkan kebijaksanaan. Masalah itu peluang. Cara Anda bereaksi terhadap masalah menentukan apakah Anda tumbuh atau tetap terjebak. Jack Ma. Orang yang terus mencari kebahagiaan akan kehilangan apa yang sudah dimilikinya. Confucius. Akhir kata, setelah Anda mempelajari pelajaran hidup ini, bukan hanya masalah Anda yang akan terasa lebih ringan, tapi ya kita merasa lebih kuat, lebih produktif, dan lebih smart.